Assalamualaikum sahabat-sahabat takdir hikmah yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan membawa Anda menyaksikan sebuah kisah yang akan membuat hati bergetar dan dada sesak. Di sebuah kampung yang damai, berdiri seorang haji terpandang. Namun di balik sorban dan jubah sucinya, tersimpan kesombongan yang membara. Hingga suatu hari, di depan mata warga, tangannya melakukan perbuatan yang tak terbayangkan. Menyiram minyak panas kepada seorang nenek renta penjual gorengan, hanya karena ia miskin dan dianggap hina. Apa yang sebenarnya membuat hati seorang haji berubah menjadi sekejam itu? Apakah ini takdir? Atau azab yang datang perlahan? Ajakan sebelum cerita dimulai. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, kampung Sukamurni terbangun oleh kokok ayam jantan dan suara adzan subuh yang merdu dari surau kecil di ujung jalan. Embun masih bergelayut di ujung rumput. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi kayu bakar dari dapur-dapur rumah penduduk. Jalan setapak tanah merah terlihat berkilau oleh sisa hujan semalam. Di kampung ini, ada satu nama yang hampir semua orang tahu, Pak Haji Mahfud. Lelaki paruh baya, tegap, bersorban putih, berjubah rapi, dan bertongkat kayu hitam yang selalu mengilap. Ia baru saja pulang dari Tanah Suci beberapa bulan lalu, dan sejak itu, statusnya di mata warga semakin tinggi. Anak-anak sering membicarakannya, para ibu menyebut namanya dengan nada hormat, dan para bapak mengangguk kagum jika mendengar kabarnya. Namun, di balik penghormatan itu, perlahan-lahan muncul bisik-bisik yang tak semua orang berani ucapkan lantang. Dulu, sebelum berangkat haji, Mahfud dikenal ramah. Ia sering menyapa tetangga, suka duduk di warung kopi, dan tak segan membantu warga jika ada yang kesusahan. Tapi sejak pulang, sesuatu berubah. Wajahnya jarang tersenyum, suaranya terdengar lebih keras, dan tatapannya kerap membuat orang menunduk bukan karena hormat, melainkan segan yang bercampur takut. Pagi itu, ia berjalan melintasi jalan tanah menuju pasar. Sorban putih di kepalanya rapi, ujungnya menjuntai di bahu, jubahnya bersih tanpa setitik debu. Tongkat hitam di tangannya menghentak pelan setiap langkah, menghasilkan suara yang memecah kesunyian pagi. Dari kejauhan, anak-anak yang sedang bermain gundu di bawah pohon mangga langsung menghentikan permainan mereka. Beberapa buru-buru mengantongi kelereng, sebagian hanya berdiri terpaku. Assalamualaikum, Pak Haji, ucap seorang bocah dengan suara pelan namun penuh harap akan balasan. Pak Haji hanya mengangguk, bibirnya bergerak tipis, suaranya lirih nyaris tak terdengar. Anak itu menunduk, tak tahu harus senang karena disapa atau kecewa karena sambutannya dingin. Di pos ronda, 3 bapak yang sedang duduk sambil menyeruput kopi mendadak terdiam. Mereka menatap ke arah jalan, melihat Pak Haji mendekat. Salah satu dari mereka berdiri dan mengangkat tangan. Waalaikumsalam, Pak Haji, sehat? Mahfud berhenti sebentar, menatap sekilas, lalu berkata datar, Allah yang memberi kesehatan. Tanpa menunggu jawaban, ia melanjutkan langkahnya. Beberapa detik keheningan menyelimuti pos ronda itu. Lalu salah satu bapak berbisik. Dulu orangnya ramah sekali, sekarang seperti bukan Mahfud yang kita kenal. Yang lain hanya menghela napas, tak berani menimpali. Setibanya di pasar, suasana mulai hidup. Penjual sayur berteriak menawarkan dagangan. Aroma rempah bercampur bau ikan segar memenuhi udara. Pak Haji melangkah tegap di antara lapak-lapak itu. Beberapa pedagang buru-buru merapikan barang jualannya saat melihatnya. Ada rasa hormat, tapi juga ada ketegangan yang tak kasat mata. Ia berhenti di depan lapak buah. Seorang ibu parubaya tersenyum ramah. Mau beli mangga, Pak Haji? Manis sekali, baru dipetik. Mahfud menatap mangga-mangga kuning itu beberapa detik. Lalu dengan nada rendah namun tajam, ia berkata, buah ini terlalu biasa untuk saya. Kalimat itu bagai pisau dingin yang menyayat harga diri sang pedagang. Ibu itu tersenyum kaku, matanya memerah, dan hanya bisa menunduk. Orang-orang di sekitar yang mendengar langsung terdiam.
Seorang lelaki tua yang sedang duduk di bangku kayu di sudut pasar menggeleng pelan. Begini jadinya kalau hati mulai sombong, gumamnya. Tapi ia pastikan suaranya cukup pelan agar tak terdengar Mahfud. Pak Haji berjalan lagi, melewati beberapa penjual lain yang hanya memberi salam singkat, takut mendapat balasan dingin. Sorban putihnya berkibar pelan tertiup angin pasar. Jubahnya tetap bersih tanpa noda, seolah ia tak pernah mau bersentuhan dengan kotoran atau debu yang menyentuh warga biasa. Bagi sebagian orang, ini hanyalah sikap seorang tokoh yang menjaga wibawa. Tapi bagi mereka yang mengenal Mahfud sebelum ia bergelar haji, ini adalah perubahan yang menusuk hati. Ada bara kecil yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Bara yang suatu hari akan menyulut api besar dan membakar segalanya. Bara itu hanya menunggu satu percikan kecil, yang akan datang lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Di ujung jalan Pasar Sukamurni, ada sebuah lapak sederhana yang selalu ramai di pagi hari. Meja kayu usang, wajan hitam yang menghitam karena arang, dan aroma minyak goreng bercampur bawang putih yang menusuk hidung. Itulah tempat Nenek Sumi mencari nafkah. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, namun tatapannya teduh. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah menyalakan tungku kecil di rumah bambunya yang sempit. Minyak panas berdesis ketika adonan bakwan, tempe, dan pisang goreng masuk ke dalam wajan. Tangan tuanya lincah membalik gorengan, meski sendi-sendi jemarinya sudah kaku dimakan usia. Penduduk kampung menyukai gorengan buatan Nenek Sumi. Rasanya gurih, harganya murah, dan senyum tulusnya selalu mengiringi setiap bungkus yang ia berikan. Namun di balik itu, hidupnya jauh dari kata layak. Suaminya sudah lama meninggal, anak semata wayangnya merantau tanpa kabar, dan ia hidup sendiri di rumah reot yang dindingnya bolong dimakan rayap. Meski begitu, Nenek Sumi tidak pernah mengeluh. Ia percaya rezeki akan datang selama tangan dan hatinya masih mau bekerja. Setiap hari, ia memanggul keranjang berisi gorengan, berjalan perlahan dari rumah menuju lapak di tepi pasar. Jalannya sering terguncang karena kerikil jalan, tapi ia tak pernah membiarkan gorengan itu jatuh. Pagi itu, pasar mulai ramai. Suara ibu-ibu menawar sayur bercampur suara penjual ikan memanggil pelanggan. Nenek Sumi duduk di bangku kecil di balik meja kayunya, wajan di depan, dan api tungku berkedip-kedip diterpa angin. Uap panas memenuhi wajahnya, membuat keriputnya semakin jelas. Meski keringat mengalir di pelipis, ia tetap tersenyum saat melayani pembeli. Seorang anak kecil datang dengan uang koin di tangan. "Nek, 1.000 saja ya, bakwannya 2. Nenek Sumi tersenyum. "Ambil satu lagi, Nak, biar kenyang." Anak itu terkejut. "Tapi uang saya cuma 1.000, Nek." "Tidak apa-apa, yang penting kamu sarapan." Kebaikan kecil itu disaksikan oleh beberapa pembeli di sekitar. Mereka tersenyum, mengangguk kecil, seolah sepakat bahwa Nenek Sumi bukan sekadar penjual gorengan, tapi juga penjaga rasa kemanusiaan di tengah kerasnya hidup. Namun, tidak semua orang di pasar memandangnya dengan hormat. Di kejauhan, langkah tegap dan sorban putih terlihat mendekat. Pak Haji Mahfud berjalan menyusuri lorong pasar. Tatapannya menyapu kiri dan kanan. Pedagang yang melihatnya segera menunduk atau pura-pura sibuk. Ada yang menyapanya dengan lirih, dan ada pula yang hanya terdiam. Ketika Mahfud melewati lapak Nenek Sumi, aroma gorengan yang gurih langsung memenuhi hidungnya. Ia berhenti, menatap meja kayu yang penuh bakwan, tahu, tempe, dan pisang goreng. Tatapannya turun ke arah wajan hitam yang berisi minyak panas berwarna kecoklatan. Alisnya mengernyit. "Nenek." Suaranya datar. Nenek Sumi menoleh, tersenyum seperti biasa. "Assalamualaikum, Pak Haji. Mau sarapan gorengan?" Mahfud memandangi meja itu lama sekali. Lalu tatapannya bergeser ke wajah Nenek Sumi. "Kamu tidak tahu kalau tempat seperti ini membuat kotor pemandangan pasar." Senandung suara pasar mendadak mereda. Beberapa pedagang menoleh. Pembeli menahan langkah. Nenek Sumi masih berusaha tersenyum. "Maafkan saya, Pak Haji. Saya hanya mencari rezeki halal. Lapak ini sudah saya tempati bertahun-tahun." Mahfud mendengus pelan. "Halal? Minyak kotor seperti itu?"
Dan kau berjualan di dekat orang-orang suci keluar dari masjid. Bau minyakmu menyebar kemana-mana. Kalimat itu menusuk telinga para pedagang di sekitar. Seorang penjual sayur ingin menyela, tapi ditahan oleh temannya. Mereka tahu, menentang Pak Haji bisa membawa masalah. Nenek Sumi menunduk. Matanya berkaca-kaca. Saya akan bersihkan, Pak Haji. Saya akan lebih hati-hati. Mahfud tidak langsung pergi. Ia berdiri di situ, menatap wajan berisi minyak panas yang terus mendesis, seolah ada sesuatu yang mengganggunya lebih dari sekadar bau gorengan. Dari kejauhan, seorang lelaki tua yang duduk di bangku pasar mengamati. Ia mengenal Mahfud sejak muda, dan ia tahu tatapan itu. Tatapan yang penuh rasa jijik bercampur kemarahan. Sesuatu di dadanya berbisik, akan ada hal buruk terjadi jika Mahfud tak segera meninggalkan tempat itu. Tapi pagi itu, tak ada yang tahu. Bara yang ada di hati Mahfud baru saja mendapat tiupan angin. Matahari mulai naik, menyinari lorong-lorong pasar Sukamurni. Suara tawar-menawar semakin keras. Pedagang memanggil pembeli dengan nada yang riang. Namun di salah satu sudut, tepat di depan lapak gorengan Nenek Sumi, suasana terasa tegang. Pak Haji Mahfud masih berdiri. Tongkat hitamnya menancap di tanah. Sorban putihnya memantulkan cahaya matahari. Wajahnya tegas namun sorot matanya dingin. Uap panas dari wajan terus menguap, bercampur aroma bawang dan tepung yang baru digoreng. Tapi bagi Mahfud, bau itu menusuk hidungnya seperti asap pembakaran sampah. Nenek, suaranya meninggi sedikit. Aku sudah sering lihat kau di sini. Berjualan di dekat masjid, di pintu masuk pasar. Apa kau tidak sadar? Minyak gorenganmu ini membuat orang jijik. Beberapa pembeli yang baru datang menghentikan langkah, pura-pura melihat barang di lapak sebelah. Tapi telinga mereka jelas menangkap setiap kata. Nenek Sumi menghela napas pelan, mencoba menjaga suara tetap lembut. Pak Haji, saya hanya orang tua yang berusaha mencari makan. Saya tidak mengganggu siapa-siapa. Lapak ini sudah di sini sejak lama. Lama atau tidak lama, tetap saja ini mengotori, potong Mahfud cepat. Kau pakai minyak yang sudah hitam begitu. Bagaimana itu bisa disebut rezeki yang bersih? Kata-kata itu membuat beberapa orang terperangah. Tidak ada yang mau ikut campur, tapi wajah mereka menunjukkan rasa tidak nyaman. Seorang penjual ikan di dekat situ melirik ke arah Mahfud, lalu menatap Nenek Sumi yang menunduk. Pak Haji menggerakkan tongkatnya, menunjuk wajan yang berisi minyak panas. Kalau kau mau tetap di sini, setidaknya ganti minyakmu setiap hari. Jangan sampai orang yang makan gorenganmu sakit. Nenek Sumi menatap wajan itu, lalu melihat wajah Mahfud. Minyak ini mahal, Pak Haji. Saya ganti seminggu sekali. Kalau setiap hari, saya tidak sanggup. Kalau tidak sanggup, jangan berjualan di sini, balas Mahfud datar. Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada sebelumnya. Seolah menutup seluruh ruang untuk Nenek Sumi menjelaskan. Beberapa pedagang di sekitar mencoba memberi isyarat dengan mata, meminta Mahfud menghentikan kata-katanya, tapi ia tidak peduli. Suara sutil kayu yang dipakai Nenek Sumi mengaduk gorengan terdengar jelas, mencoba mengalihkan perhatiannya dari tatapan Mahfud. Namun Mahfud masih berdiri, seperti sengaja membuat semua orang tahu bahwa ia tidak menyukai keberadaan lapak itu. Di seberang jalan, dua pemuda yang sering membantu pasar mengangkat karung beras berhenti bekerja. Mereka saling berbisik. Kenapa dia marah-marah ke Nenek Sumi? Yang satunya mengangkat bahu. Entahlah, tapi rasanya ini bukan soal minyak saja. Memang benar. Di balik ucapan Mahfud, ada rasa superior yang sulit disembunyikan. Ia menganggap dirinya menjaga kebersihan dan kesucian. Padahal yang tumbuh di hatinya adalah kesombongan yang mendorongnya untuk merendahkan orang lain. Suara dari pengeras masjid yang mengumumkan waktu duha terdengar, namun tak mengurangi tegangnya suasana. Nenek Sumi mencoba menenangkan diri. Pak Haji, saya akan lebih berhati-hati. Tidak akan ada minyak yang menetes ke jalan. Mohon maafkan kalau mengganggu. Sejenak Mahfud terdiam, namun tatapannya tidak melunak. Ingat, Nenek, ini bukan hanya soal jalan kotor. Orang akan menilai.
Dan aku tidak mau kampung ini terlihat seperti pasar kumuh. Tanpa menunggu jawaban, ia memutar tubuhnya, meninggalkan lapak gorengan itu dengan langkah tegap. Sorban putihnya berkibar, tongkatnya menghentak tanah di setiap langkah, dan wajahnya tetap tanpa ekspresi. Tapi di belakangnya, beberapa warga yang melihat mulai saling berbisik. Ada rasa geram, namun juga takut. Mereka tahu, Mahfud punya pengaruh besar di kampung. Melawan kata-katanya bisa berarti mencari masalah. Sementara itu, Nenek Sumi menatap minyak panas di wajan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena asap atau uap panas, tapi karena rasa perih di hatinya. Kata-kata Mahfud terngiang di telinganya, seperti luka yang sulit sembuh. Ia tidak tahu, kejadian pagi itu hanyalah awal. Sebuah awal yang akan memicu sesuatu yang jauh lebih buruk, yang akan membuat seluruh kampung membicarakannya selama bertahun-tahun. Siang itu, matahari menggantung tinggi di atas pasar Sukamurni. Udara panas bercampur aroma ikan asin dan rempah, membuat suasana pasar terasa pengap. Pedagang mulai mengibas-ngibaskan kipas bambu, mencoba mengusir gerah yang menempel di kulit. Lapak Nenek Sumi masih beroperasi. Wajan hitamnya berdesis, menggoreng adonan bakwan yang dibentuk bulat lebar. Keringat mengalir di wajahnya. Namun senyum kecil tetap ia sematkan untuk setiap pembeli. Meski kejadian pagi tadi dengan Pak Haji Mahfud membuat hatinya berat, ia mencoba menepisnya. Baginya, rezeki tidak akan datang jika hati dipenuhi dendam. Namun, takdir seperti sengaja membawa Mahfud kembali ke pasar sore itu. Ia baru pulang dari pertemuan di rumah salah satu tokoh kampung. Dari kejauhan, matanya langsung menangkap lapak gorengan itu. Lapak yang tadi pagi membuatnya kesal. Mahfud berjalan mendekat. Langkahnya cepat. Tongkatnya menghentak keras ke tanah, membuat beberapa orang menoleh. Wajahnya kaku. Rahangnya mengeras. Seorang penjual sayur yang melihatnya mendekat berbisik pada temannya. Sepertinya dia belum selesai urusan sama Nenek Sumi. Ketika sampai di depan lapak, Mahfud berhenti. Tatapannya menusuk ke arah wajan yang kembali menguapkan bau minyak panas. Aku sudah bilang tadi pagi, ganti minyakmu itu. Kenapa masih kau pakai minyak yang sama? Nenek Sumi menelan ludah, lalu menjawab pelan. Maaf, Pak Haji. Saya belum sempat beli minyak baru. Dagangan saya belum habis. Jadi saya pakai ini dulu. Suara Mahfud meninggi, cukup keras untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar. Kau sengaja melawan, ya? Menguji kesabaran orang? Jangan kira aku tidak bisa menertibkan tempat ini. Beberapa pembeli mundur perlahan, merasa suasana semakin panas. Seorang bapak parubaya mencoba menenangkan. Pak Haji, sabar dulu. Nenek Sumi ini tidak bermaksud buruk. Namun ucapan itu langsung dipotong. Diam kau. Aku tahu apa yang kumaksud. Kampung ini harus bersih. Bukan dibiarkan bau dan kotor karena orang seperti dia. Hening seketika menyelimuti area itu. Semua mata tertuju pada Mahfud dan Nenek Sumi. Napas Nenek Sumi mulai tersengal. Dadanya naik turun. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Uap panas dari wajan semakin menusuk mata. Dan di titik itu, sesuatu dalam diri Mahfud meledak. Ia melangkah maju, meraih pegangan wajan dengan tangan kokohnya. Minyak di dalamnya berguncang, memantulkan cahaya matahari sore. Kalau kau tidak mau pindah, biar aku yang membuatmu berhenti berjualan, ucapnya dengan suara rendah namun menggetarkan. Sebelum siapapun sempat mencegah, Mahfud memiringkan wajan itu. Minyak panas yang mendidih meluncur deras, sebagian menyambar meja, sebagian tumpah ke arah tubuh Nenek Sumi. Jeritan melengking memecah udara pasar. Nenek Sumi terhuyung. Tangannya refleks menutupi wajah. Beberapa pembeli menjerit. Sebagian berlari panik. Bau menyengat dari minyak panas bercampur aroma gosong memenuhi udara. Dua pemuda pasar yang melihat kejadian itu langsung berlari ke arah Mahfud. Pak Haji, apa yang kau lakukan? Teriak salah satunya, mencoba merebut wajan dari tangannya. Tapi Mahfud hanya berdiri. Napasnya berat. Matanya masih menyala oleh amarah. Sementara itu, tubuh Nenek Sumi gemetar.
Tangannya merah melepuh, dan air mata bercampur keringat mengalir di pipinya. Di sudut pasar, seorang lelaki tua yang sejak tadi mengamati menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ini akan jadi awal bencana, gumamnya pelan. Jeritan, kepanikan, dan teriakan memanggil pertolongan membelah sore itu. Pasar yang biasanya penuh tawa kini menjadi saksi awal dari sebuah peristiwa yang akan mengguncang seluruh kampung Sukamurni. Jeritan Nenek Sumi menggema di seluruh lorong pasar Sukamurni. Suara itu menusuk telinga, membuat langkah orang-orang terhenti, kepala menoleh, dan hati bergetar ngeri. Minyak panas yang baru saja menyambar kulitnya memunculkan luka merah melepuh. Asap tipis mengepul dari lengan dan tangannya yang terbakar. Seorang ibu muda yang membawa anak langsung menutup mata putranya. "Jangan lihat, nak," bisiknya dengan suara gemetar. Pedagang sayur di sebelah lapak itu menjatuhkan timbangan, membiarkannya tergeletak di tanah sambil berlari mengambil seember air bersih. "Cepat, ambil air," panggil bidan. Teriak seorang pemuda dengan napas terengah. Dua rekannya segera berlari ke arah jalan keluar pasar untuk mencari pertolongan. Nenek Sumi terduduk di tanah, punggungnya membungkuk. Tangannya berusaha menahan rasa perih yang tak tertahankan. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Air mata jatuh membasahi keriput pipinya. Suara isakannya terselip di antara erangan kesakitan. Beberapa warga mendekat. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat Pak Haji Mahfud masih berdiri tak jauh dari sana. Tongkat hitamnya dipegang erat. Wajahnya kaku. Matanya menatap lurus tanpa berkedip. Tidak ada penyesalan yang terlihat. Hanya tatapan dingin yang menambah tebal suasana mencekam. "Pak Haji, ini keterlaluan," bentak seorang pemuda yang dikenal suka membantu warga. Ia maju, menatap Mahfud dengan mata membara. Namun sebelum ia bisa mendekat lebih jauh, seorang lelaki paruhbaya menahan lengannya. Jangan sekarang. Tolong neneknya dulu." Di bawah terik matahari siang, suasana pasar berubah seperti medan perang. Warga saling berteriak. Ada yang memanggil nama Nenek Sumi, ada yang menuntut Mahfud untuk pergi, dan ada pula yang memaki dengan suara tertahan. Air yang dibawa oleh pedagang sayur tadi dituangkan perlahan ke bagian lengan Nenek Sumi. Asap tipis mengepul, terdengar desisan halus saat air menyentuh kulit yang melepuh. Nenek Sumi meringis, menggigit bibirnya untuk menahan teriakan. Dua orang pemuda akhirnya berhasil memanggil seorang bidan desa. Perempuan itu datang tergopoh-gopoh dengan tas peralatan medis di tangan. "Bantu angkat. Kita bawa ke klinik sekarang," perintahnya. Tanpa pikir panjang, 4 warga laki-laki mengangkat Nenek Sumi dengan hati-hati. Mereka berlari keluar pasar. Langkah mereka diiringi pandangan penuh iba dari orang-orang yang masih berkumpul. Mahfud tetap di tempatnya. Beberapa warga memandangnya tajam, sebagian ingin bicara, namun rasa segan dan takut masih mengunci mulut mereka. Seolah ada garis tak kasat mata yang membuat mereka ragu melangkah. Suara seorang lelaki tua akhirnya terdengar. "Mahfud, dulu kau anak baik. Apa yang kau lakukan ini akan meninggalkan luka, bukan hanya di tubuh nenek itu, tapi di hati seluruh kampung." Mahfud menoleh sekilas, lalu berjalan meninggalkan pasar tanpa berkata sepatah kata pun. Tongkatnya menghentak keras setiap kali menyentuh tanah, mengiringi langkahnya yang mantap, seolah kejadian barusan hanyalah urusan kecil yang tidak layak dipikirkan. Namun, di belakangnya, wajah-wajah warga mulai berubah. Ada yang berbisik lirih, ada yang menggeleng tak percaya, dan ada yang sudah menatapnya dengan pandangan penuh amarah. Pasar Sukamurni kini tidak lagi sama seperti pagi tadi. Sebuah peristiwa besar baru saja menorehkan luka yang akan sulit dihapuskan. Di kejauhan, suara kendaraan terdengar mendekat. Itu adalah mobil milik perangkat desa yang baru mendapat kabar dari warga. Dari sini, amarah yang selama ini tertahan akan mulai menemukan jalannya. Sore itu, kabar tentang Pak Haji Mahfud yang menyiram minyak panas ke tubuh Nenek Sumi menyebar lebih cepat dari angin. Belum sampai matahari terbenam, hampir setiap rumah di kampung Sukamurni sudah membicarakannya. Bisik-bisik di warung kopi berubah menjadi suara lantang, dan cerita yang beredar semakin memperkeruh suasana. Di halaman rumah kepala dusun,
Sekelompok warga sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang. Sebagian membawa cangkul atau kayu, bukan untuk bekerja, tapi sebagai luapan emosi yang tak terbendung. Aku lihat sendiri. Dia angkat wajannya lalu disiram ke nenek itu. Kata seorang pemuda pasar dengan suara bergetar menahan marah. Benar, aku juga di sana. Dan dia tidak terlihat menyesal sedikit pun. Sambung seorang ibu yang masih memeluk anaknya. Suasana memanas. Orang-orang mulai saling memotong pembicaraan. Emosi menguasai logika. Seseorang berteriak, kalau orang seperti itu dibiarkan, besok-besok siapa yang jadi korban? Kalimat itu membuat kerumunan semakin gaduh. Di sisi lain kampung, tepat di rumah panggung milik Mahfud, suasana mencekam. Pintu rumah tertutup rapat, jendela terkunci. Namun di halaman depan, beberapa tetangga mulai berdatangan. Mereka tidak berani masuk, tapi pandangan mata mereka penuh tuduhan. Anak-anak yang lewat menarik ibunya untuk cepat pergi, takut terlibat. Seorang lelaki tua, Pak Surya, yang selama ini dikenal sebagai penengah kampung, berjalan pelan menuju kerumunan di depan rumah Mahfud. Ia mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Kita harus bicara baik-baik dulu. Jangan sampai kita yang melanggar hukum. Namun suara itu tenggelam di antara teriakan dan desakan warga. Tiba-tiba, suara deru motor terdengar. Dua pemuda berhenti di depan rumah Mahfud. Nafas mereka masih tersengal. Baju penuh debu. Nenek Sumi sedang di klinik. Lukanya parah. Dokter bilang dia harus dirujuk ke rumah sakit di kota. Kabar itu membuat kerumunan langsung bergolak. Beberapa warga mulai memukul pagar rumah Mahfud. Kayu dan cangkul mereka menghantam besi hingga berbunyi nyaring. Di dalam rumah, Mahfud duduk di kursi rotan. Sorban putihnya sudah ia letakkan di meja. Tongkat hitam bersandar di dinding. Dari balik tirai, ia mengintip kerumunan yang semakin memanas. Rahangnya mengeras, tapi matanya sedikit berkedip, menandakan kegelisahan yang berusaha ia sembunyikan. Pak Haji, keluar kau. Jelaskan apa yang sudah kau lakukan. Teriak seorang pemuda yang berdiri di depan pagar. Namun tidak ada jawaban. Amarah warga semakin menjadi-jadi. Beberapa orang mulai mendorong pagar, sementara yang lain berteriak memanggil kepala dusun agar datang. Di antara kerumunan, terdengar suara seorang ibu yang menangis. Bagaimana kalau itu ibuku? Bagaimana kalau itu nenekku? Langkah kaki cepat terdengar dari arah jalan besar. Kepala dusun bersama dua aparat desa akhirnya tiba. Mereka langsung berdiri di depan pagar, mencoba memisahkan warga dari rumah Mahfud. Semuanya tenang. Kita akan bawa ini ke musyawarah. Kalau perlu, kita panggil polisi, ujar kepala dusun dengan suara lantang. Tapi kata-kata itu tidak cukup meredakan emosi. Warga sudah terbakar oleh rasa marah dan ketidakadilan. Semua tatapan tajam itu mengarah ke satu rumah, satu nama, dan satu perbuatan yang dianggap melampaui batas. Di tengah kerumunan, seorang pemuda pasar berbisik pada temannya, "Ini belum selesai. Orang seperti dia harus diberi pelajaran." Temannya mengangguk. Tatapannya lurus ke arah jendela rumah Mahfud yang tertutup rapat. Sore itu, langit Sukamurni memerah. Suara burung pulang ke sarang bercampur dengan teriakan dan dentuman pagar. Kampung yang biasanya damai kini berada di ambang ledakan yang bisa menghancurkan segalanya. Malam mulai turun di Sukamurni. Namun bukannya sunyi, kampung itu justru dipenuhi riuh rendah suara warga yang masih berkumpul di sekitar rumah Pak Haji Mahfud. Lampu-lampu minyak dinyalakan, obor dipasang di pinggir jalan, dan cahaya redupnya menyoroti wajah-wajah tegang yang haus keadilan. Kepala dusun bersama beberapa tokoh masyarakat mencoba menahan warga agar tidak melakukan tindakan nekat. "Kita akan selesaikan ini besok pagi di balai desa," ucap kepala dusun untuk kesekian kalinya. Namun seperti ombak yang menghantam karang, kata-kata itu hanya meredakan permukaan, sementara gelombang di dalam hati warga tetap bergolak. Di tengah kerumunan, seorang lelaki setengah baya bernama Karim tiba-tiba maju. Wajahnya terlihat geram. Suaranya bergetar ketika mulai berbicara. "Kalian tahu tidak? Ini bukan pertama kalinya Mahfud berbuat semena-mena.
Beberapa orang langsung menoleh. Kerumunan mendadak tenang, seperti menunggu kelanjutan cerita. Karim lanjutkan, aku pernah kerja di toko bangunannya sebelum dia berangkat haji. Dan aku tahu, banyak barang yang dia ambil dari bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah warga miskin. Bahan bangunan yang seharusnya untuk mereka, malah dijual diam-diam. Bisik-bisik langsung menyebar di antara warga. Ada yang terkejut, ada yang mengangguk pelan seolah membenarkan. Bukan cuma itu, sambung seorang ibu yang berdiri di samping Karim. Waktu anakku sakit, aku minta pinjaman. Dia mau meminjamkan, tapi bunganya mencekik, seperti lintah darat. Semua orang tahu, tapi diam karena takut. Kepala dusun mencoba menenangkan. Kita tidak bisa sembarangan menuduh tanpa bukti. Namun suara lain memotong. Bukti? Aku punya. Seorang pemuda membawa karung lusuh dari rumahnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan papan kayu dengan stempel bantuan desa yang sudah pudar. Ini, dari rumahku. Harusnya papan ini untuk dinding dapur keluarga kami. Tapi Mahfud bilang harus dibayar kalau mau pakai. Padahal ini barang bantuan. Desahan keras terdengar dari kerumunan. Tatapan warga yang awalnya hanya marah karena kejadian siang tadi, kini berubah menjadi kemarahan yang dibalut pengkhianatan. Mereka merasa telah dibohongi selama ini. Seorang lelaki tua yang sejak sore duduk di pinggir jalan akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan namun setiap kata terasa seperti palu yang memukul. Aku kenal Mahfud sejak kecil. Dulu dia anak baik, suka membantu. Tapi sejak uang dan gelar haji datang, hatinya mengeras. Dia pikir bisa membeli rasa hormat. Dia pikir bisa membeli diamnya kita. Kata-kata itu disambut dengan dengusan setuju. Seorang pemuda di barisan depan berteriak, kalau kita diam, besok-besok dia akan berbuat lebih parah lagi. Sorak setuju pun terdengar dari berbagai arah. Di dalam rumahnya, Mahfud duduk sendirian. Lampu gantung tua bergoyang pelan diterpa angin malam yang masuk dari celah jendela. Dari luar, suara warga terdengar jelas. Ia memejamkan mata, mencoba menutup telinga, tapi bayangan wajah nenek Sumi yang meringis kesakitan terus muncul di kepalanya. Ia bangkit, berjalan menuju lemari tua di sudut ruangan. Tangannya gemetar ketika membuka laci, menyingkap tumpukan uang dan beberapa dokumen yang ia simpan rapat. Dokumen-dokumen itu adalah bukti bahwa sebagian tuduhan warga benar adanya. Sementara itu di luar, amarah warga sudah seperti api yang menjilat kering. Kepala dusun mulai kehilangan kendali atas kerumunan. Beberapa orang mendesak untuk masuk ke rumah Mahfud malam itu juga. Jangan tunggu besok. Sekarang atau tidak sama sekali. Teriak salah satu dari mereka. Langit malam Sukamurni menjadi saksi. Bagaimana sebuah kampung yang dulu rukun kini terpecah oleh amarah terhadap satu orang. Dan di balik pintu kayu yang terkunci, Mahfud tahu, waktunya untuk bersembunyi semakin menipis. Fajar di kampung Sukamurni kali ini tidak disambut dengan kicau burung atau obrolan ringan di teras rumah. Jalan-jalan terasa tegang. Udara pagi yang biasanya sejuk kini terasa berat. Sejak subuh, beberapa warga sudah berkumpul di balai desa. Mereka menunggu pertemuan yang akan menentukan nasib Pak Haji Mahfud. Di tengah ruangan balai desa, kursi-kursi disusun menghadap meja panjang. Kepala dusun, tokoh masyarakat, dan dua aparat kepolisian dari kota duduk di sana. Wajah mereka serius. Di luar, ratusan pasang mata menunggu. Sekitar pukul 7, seorang aparat desa datang menjemput Mahfud. Rumahnya masih terkunci rapat. Setelah pintu dibuka, Mahfud terlihat berdiri di ruang tamu. Sorban putihnya sudah dikenakan lagi, namun wajahnya pucat. Tongkat hitam tetap di genggaman, tapi genggamannya lemah. Tanpa banyak bicara, ia dibawa ke balai desa. Ketika tiba, suara-suara dari warga langsung membuncah. Ada yang mencaci, ada yang berteriak. Namun ada pula yang hanya dia menatap dengan mata tajam. Langkah Mahfud pelan, menatap lurus ke depan, berusaha tidak melihat ke arah wajah-wajah yang dulu menyapanya dengan senyum. Pertemuan dimulai. Kepala dusun membuka dengan suara berat. Hari ini kita berkumpul untuk menyelesaikan masalah yang menimpa kampung kita.
Kita semua tahu kejadian kemarin di pasar, dan kita juga mendengar tuduhan-tuduhan lain yang muncul. Satu persatu saksi dipanggil. Pemuda pasar menceritakan bagaimana Mahfud mengangkat wajan dan menyiram minyak panas ke tubuh Nenek Sumi. Pedagang sayur menambahkan detail bagaimana warga berusaha menolong. Beberapa warga lain mengungkapkan pengalaman pahit mereka ketika berurusan dengan Mahfud di masa lalu. Mahfud duduk di kursinya. Sesekali menghela napas. Ia mencoba membantah sebagian tuduhan. Namun semakin ia bicara, semakin banyak suara dari luar ruangan yang memotong. Bohong. Kami lihat sendiri. Sudah cukup dia merugikan orang. Puncaknya, kepala dusun mengumumkan keputusan sementara. Karena tindakan yang dilakukan Pak Haji Mahfud menyebabkan luka berat pada Nenek Sumi, dan karena adanya bukti kuat atas penyalahgunaan barang bantuan, kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Mulai hari ini, beliau tidak lagi menjabat di posisi apapun di kampung, dan kami meminta beliau meninggalkan wilayah ini sampai proses selesai. Suara riuh terdengar di luar. Beberapa warga bersorak setuju, yang lain menghela napas lega. Namun di tengah kerumunan, ada juga yang hanya menunduk, teringat masa lalu Mahfud sebelum ia berubah. Polisi kemudian membawanya keluar. Tangannya tidak diborgol, namun langkahnya diapit dua aparat. Matahari pagi menyinari wajahnya yang pucat. Sorban putihnya tampak kusam. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak lagi dingin. Ada sesuatu di matanya, campuran antara penyesalan, ketakutan, dan kesadaran bahwa semuanya sudah terlambat. Di rumah sakit kota, Nenek Sumi masih terbaring lemah. Tangannya dibalut perban tebal, wajahnya pucat. Saat kepala dusun datang menjenguk dan menceritakan bahwa Mahfud telah dibawa oleh polisi, Nenek Sumi hanya terdiam. Lalu, dengan suara pelan yang nyaris tenggelam oleh suara mesin infus, ia berkata, "Saya, maafkan dia." Kata-kata itu, meski penuh luka, menjadi penutup bagi hati Nenek Sumi. Tapi bagi warga kampung Sukamurni, bekas dari perbuatan Mahfud akan selalu menjadi pengingat bahwa kesombongan bisa menghancurkan bukan hanya satu orang, tapi seluruh kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Sore hari, jalanan kampung kembali sepi. Rumah Mahfud terkunci. Jendelanya tertutup rapat. Di langit, awan kelabu perlahan menutupi sinar matahari. Kampung Sukamurni akan terus berjalan. Tapi bayang-bayang peristiwa itu akan selalu menghantui setiap sudutnya. Sahabat-sahabat takdir hikmah yang dirahmati Allah, kisah ini menjadi pengingat bahwa kesombongan adalah pintu kehancuran, dan merendahkan orang lain hanyalah menjerumuskan diri pada dosa. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Hikmahnya, harta dan gelar tidak akan menyelamatkan kita jika hati jauh dari kasih sayang dan rendah hati. Karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jika kisah ini memberi pelajaran dan membuka mata hati, jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar, like, dan subscribe channel Takdir Hikmah, agar kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan.